Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triuni Palaswati, NIM 2417042, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas B. Di sini saya akan mempraktekkan dua eksperimen saya yang sebelumnya saya sudah lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan dua percobaan sains saya. Yang pertama, judul asli kemantapan kulit telur saya inovasikan menjadi modifikasi kulit telur yang tersembunyi. Langsung saja, ada alat dan bahan. Ada dua butir telur, karet gelang, plastik ukuran setengah kilogram, 2 pala. Langkah-langkahnya, pertama kita ambil satu butir telur, kita masukkan ke dalam kantong plastik sambil menggenggam telur. Lalu ikat dengan karet gelang. Kepalkan sekuat tenaga. Apa yang akan terjadi? Kita diamkan selama 4 menit. Setelah diikat dan dimasukkan, kita genggam sekuat tenaga kita, ditunggu 4 menit. Sini saya akan melakukan perbandingannya, ada dua. Yang satu memakai telur ayam, perbandingan kedua memakai biji pala. Yang pertama kita menggunakan telur terlebih dahulu. Yang sebelumnya kita menggunakan plastik dan karet gelang. Sekarang hanya menggunakan tangan saya sendiri. Kita remas sekuat tenaga. Apa yang terjadi? Ternyata tidak terjadi apa-apa. Berikutnya saya melakukan perbandingan yang kedua, itu ada 2 biji pala. Langsung seperti tadi kita genggam sekuat tenaga lagi ya. Terjadi kayak ada suara klik. Tujuan dari percobaan pertama, yang pertama ada mengenalkan sains pada anak, kedua mengenalkan perubahan bentuk pada anak, dan ketiga melatih motorik halus pada anak. Dan penjelasan ilmiahnya, tekanan ruas jari-jari meluas dari semua arah secara merata pada telur, dan tidak cukup jika kulit telurnya utuh untuk memecahkannya. Dinding melengkung sangat stabil. Manusia memanfaatkan kesadaran yang menguntungkan ini dalam membangun kubah dan jembatan. Karena itu pula, mobil hampir tidak mempunyai bidang yang rata. 2 buah kenari berkulit keras mudah dipecahkan karena tekanan terpusat pada tempat persentuhannya. Dan di sini saya mengganti buah kenarinya dengan telur dan 2 biji pala. Selanjutnya percobaan kedua, judul asli air yang mengembun, judul inovasi air embun dalam mangkok. Tema alam semesta, subtema hujan. Alat dan bahan: air panas, 1 mangkok besar tahan panas, 1 mangkok kecil tahan panas, pewarna makanan, irus, 3 sendok makan garam, plastik, karet gelang, uang logam, dan pemberat. Langkah-langkahnya, pertama,
Tuangkan air panas ke mangkok besar, kira-kira 2 cm. Lalu masukkan 3 sendok garam, 2 tetes pewarna makanan, lalu kita aduk. Masukkan mangkok kecil ke dalam mangkok besar. Jika mangkok kecil terlihat mengapung, kita kurangi air dari mangkok besar. Sudah tidak mengapung, lalu kita tutup dengan plastik menggunakan karet gelang. Selanjutnya, taruh uang logam dan pemberat. Tunggu sampai 2 jam. Setelah 2 jam, sebagian air akan terkumpul di dalam mangkok kecil. Berwarna apakah air tersebut dan apakah rasanya asin? Hasilnya akan seperti ini. Tujuan dari percobaan kedua yaitu mengenalkan proses terjadinya hujan, 2 mengenalkan rasa yang ada pada mangkok, yang ketiga meningkatkan kognitif anak atau proses berpikir. Penjelasan ilmiahnya, uap air dari garam mendidih sampai ke bungkus plastik yang kemudian mendingin dan mengembun menjadi air murni. Air murni ini menuruni bungkus plastik dan masuk ke dalam mangkok kecil. Proses ini disebut dengan destilasi. Hujan terbentuk dari destilasi. Panas matahari membuat air di samudra, sungai, dan danau berevaporasi atau penguapan. Uap air hangat naik sampai bertemu dengan udara yang lebih dingin. Kemudian uap air tersebut akan berkondensasi atau pengembunan menjadi butiran air dan membuat awan. Ketika butiran ini terlalu berat di udara, maka akan turun sebagai hujan. Sekian eksperimen dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.